Episode 38. Langkah Raka. Norin menyandarkan punggungnya ke tembok toilet. Dia kesal sekali dengan Raka yang tiba-tiba berucap seperti itu. Sungguh tidak pernah Norin sangka jika Raka akan mengatakan hal yang begitu menyakiti hatinya. Sepertinya langkahnya untuk mendapatkan Raka terhenti sudah karena pria itu yang ingin menghindarnya. "Norin, keluar loh," seru seorang cewek di luar. "Gara-gara nurutin kemauan lo, nama baik kita bakalan jadi jelek. Hei, awas aja lo ya. Gue bakal buka semuanya. Semua sikap buruk lo sama Kak Raka." Norin hanya bisa gigit jari. Dia sudah tidak punya dekengan lagi seperti Raka yang bakal menyelamatkan dia. "Riz, balik sama gue. Ya, sekalian kita mampir ke toko buku buat beli beberapa buku pelajaran yang akan kita pelajari." Eriska melihat pesan dari Raka sambil menyipitkan matanya. Dengan malas ia pun mengetikkan balasan pesan tersebut. "Nggak usah, biarin gue beli sendiri bukunya. Nanti ada yang marah dan gue nggak mau kalau gue semakin dicap sebagai cewek penggoda." Eriska tersenyum puas. Dia tidak akan diam saja diperlakukan kekasih Raka itu. Dedek, tiba-tiba ponselnya bergetar. Eriska memutar bola matanya malas melihat siapa yang menelepon. Halo, Riz, siapa yang ngatain lo cewek penggoda? Bilang ke gue." "Riz, ya, siapa lagi yang marah kalau lihat lo ngajak gue pulang bareng? Enggak akan ada yang marah. Pokoknya nanti pulang sekolah kita bareng dan beli beberapa buku pelajaran yang kita perlukan. Ini juga perintah dari Pak Ridwan." "Sial," Eriska misu-misu sendiri. "Lo nggak mau kita dihukum sama Pak Ridwan kan?" Eriska benar-benar gedek sama cowok yang pernah dikejarnya itu. Kenapa Raka jadi seperti ini? Selalu memakai cara yang sama buat bujuk Eriska, yaitu Pak Ridwan. "Tapi gue bawa motor sendiri." "Gue nggak bisa. Motor lo ditinggal dulu. Ini penting dan darurat." Raka langsung mematikan panggilannya sebelum Eriska menjawab. Dengan senyum penuh kemenangan dia berjalan menuju pos satpam yang berada di dekat pintu gerbang sekolah. Entah apa yang dibicarakan oleh Raka kepada satpam yang sedang berjaga itu. Terlihat kedua satpam itu mengangguk-angguk patuh. "Siap, Den. Serahkan semuanya pada kami," jawab salah satu satpam itu. "Terima kasih, Pak." Raka kemudian pergi dari kantor satpam itu. Eriska melotot tidak percaya melihat ban belakang motornya tiba-tiba saja bocor. Padahal sebelum berangkat tadi dia sudah mengecek kedua bannya dan semuanya baik-baik saja. Kenapa gue sial banget? Mana Niken udah pulang duluan. Gala juga udah pulang. Terus gue pulangnya gimana dang? Mana gak ada bengkel yang deket-deket sini lagi? Gerutu Eriska geleng-geleng kepala sambil berkacak pinggang. Eriska mengambil ponsel untuk meneleponnya sopirnya, namun layar HP-nya mati total. Astaga, baterainya habis. Eriska mencak-mencak sendiri. Suasana di sekolah itu juga sudah sepi karena hampir semua siswa pulang 30 menit yang lalu. Eriska baru saja selesai bimbingan. "Kenapa, Riz? Ban motor lo bocor?" tanya Raka yang tiba-tiba udah berada di samping motornya. "Gak tahu kenapa nih motor. Apes banget sih gue." "Ya udah, naik Gih. Gue antar pulang," ucap Raka sambil menyodorkan helm. Eriska hanya menatap helm itu tanpa mengambilnya. "Kenapa? Lo masih gak mau pulang bareng gue?" "Riz, gue tahu pasti benci banget ya sama gue. Tapi bisa gak lo anggap aja gue sedang menebus semua kesalahan gue? Kita beli buku dan kita akan belajar bersama," ujar Raka tersenyum tulus. "Motor gue gimana kalau gue pulang bareng lo? Biar gue jalan nyari bengkel aja. Sini, biar Pak Asep aja yang bawa ke bengkel." Neng, Eriska pulang sama Iden Raka. "Tenang aja, motornya saya jagain kok Neng. Kalau udah jadi nanti langsung kami antar ke rumah Neng Rizka," ucap salah satu satpam yang bernama Pak Asep. Melihat hari yang sudah beranjak sore, akhirnya Eriska dengan terpaksa menerima helm dari Raka kemudian naik ke atas motor sportnya. Raka menstarter motornya ketika Eriska sudah duduk di atas jok. Perlahan motor sport mewah itu keluar dari gerbang sekolah dengan berjalan sedikit lambat. Duduknya majuan dikit. "Riz, masa duduk di pucuk bumper gitu? Sini pegangan gue. Antara lo jatuh, gue nggak tahu terus gue tinggal gimana," ucap Raka sambil melihat spion yang menampilkan wajah cantik Eriska.
Gue bukan Norin yang suka nempel-nempel sama situ ya. Raka terkejut mendengar ucapan Eriska. Dia jadi risih sendiri ketika mengingat dulu sering boncengan sama cewek cupu yang ternyata kelakuannya minus itu. Gue minta maaf sama Elo. Ternyata selama ini gue salah menilai orang. Maafin gue ya, Riz. Gue nyesel. Eriska hanya diam saja tanpa menjawab ucapan Raka. Cowok itu masih menjalankan motornya pelan. Kenapa jantungnya jadi deg-degan gini? Padahal ini bukan yang pertama kali mereka boncengan. Riz, lo nggak tidur kan? Pegangan dang. Gue mau ngebut nih. Nanti lo jatuh. Gak, gue nggak bakal jatuh. Ini, udah pegangan. Jawab Eriska kekeh. Raka kesal karena Eriska duduknya menjauh. Seakan jijik padanya. Padahal menurut Raka dia masih wangi meskipun sudah siang dan panas-panasan. Pegangan, Riz. Gue mau ngebut. Seru Raka menarik gasnya. Kakak. Eriska terpekik dan langsung memeluk punggung Raka karena hampir terpental ke belakang. Dek. Jantung Raka berdetak kencang saat merasakan pelukan Eriska yang begitu erat. Apalagi ketika merasakan sesuatu yang kenyal dan besar di punggungnya. Raka, jangan ngebut. Gila lu. Ya, Eriska mendorong tubuh Raka dengan keras sampai hampir terjungkal. Bahkan dia memukul lengan pria itu berkali-kali karena merasa dibodohi. Awau, sakit. Riz, Raka, menghindari pukulan Eriska yang bertubi-tubi itu. Lo ngerjain gue, kan? Ngapain pakai ngebut-ngebut segala tadi? Biar gue bisa meluk lo. Gue tahu lo cuma modus. Asal lo tahu ya, Kak, gue bukan Norin atau Eriska yang dulu. Seru cewek itu masih memukul Raka dengan membabi buta. Bukan cuma bisa dipeluk sama lo aja. Riz, gue berasa kayak tidur di kasur yang empuk. Nagihin. Batin Raka tersenyum. Ngapain lo senyum-senyum kayak gitu? Seneng lo ya? Udah modusin gue. Raka hanya bisa menahan sakit tanpa bisa melawan pukulan dari Eriska. Gara-gara gadis itu marah karena kebut-mengebut yang dilancarkan Raka tadi, Raka dengan sengaja melakukan hal itu. Tentu saja agar Eriska bisa nemplok di punggungnya. Flashback. Raka merasakan gelenyar aneh yang belum pernah dia rasakan selama ini. Masih senyum-senyum sendiri merasakan gundukan besar dan kenyal milik Eriska yang menempel ketat di punggungnya. Erat. Eriska memang mempunyai bentuk tubuh yang proporsional. Tinggi 160 cm. Body goals dengan dada yang besar berisi. Wajah cantik menawan. Kulit kuning langsat khas wanita Jawa. Bibir pink mungil dan hidung yang mancung termasuk paras yang mempesona. Eriska belum sadar dengan kejahilan Raka yang masih mengebut hingga sampai di depan toko buku. Raka menghentikan motornya. Eriska masih belum sadar ketika motornya telah berhenti. Raka merasa jantungnya berdegup kencang. Tangan Eriska masih melingkar erat di perutnya. Cowok itu tersenyum senang, darahnya berdesir hingga ke pusat inti. Hanya karena pelukan Eriska yang kuat. Entah mendapatkan keberanian dari mana. Tiba-tiba tangan Raka terangkat untuk menyentuh tangan Eriska dan menggenggam perlahan. Eriska langsung sadar seketika dan langsung menarik dirinya. Kita udah sampai. Kenapa lo gak nyuruh turun? Malah diem aja. Seru Eriska langsung melompat dari atas motor dengan rasa malu karena baru sadar dia sudah memeluk Raka selama perjalanan. Mungkin lo keenakan nemplok di punggung gue. Jeti lupa deh. Brengsek lo. Akhirnya setelah memukul Raka dan malu akan perbuatannya yang seakan mencari kesempatan dalam kesempitan, Eriska langsung masuk begitu saja ke dalam toko buku tanpa menghiraukan Raka. Raka mengekor di belakang Eriska dengan senyum mengembang di sudut bibirnya. Meskipun dulu Norin sering nemplok kayak cicak saat dibonceng Raka, tapi sama sekali tidak ada rasa apapun. Tapi entah kenapa saat bersama Ara rasanya berbeda. Revan benar-benar merasakan perasaan luar biasa. Inikah yang dinamakan perasaan cinta? Jujur setiap bertemu Eriska, jantung Raka langsung melompat dari tempatnya. Terkadang seperti banyak kupu-kupu yang terbang menggelitik perut. Ya, Raka sangat yakin kalau dia benar-benar jatuh cinta pada Eriska. Eriska dan Raka sudah selesai membeli beberapa buku yang dibutuhkan. Masih dengan wajah masam, Eriska berjalan keluar dari toko buku itu. Riz, naik, kamu mau jalan kaki ke rumah? Seru Raka saat melihat Eriska berjalan, melewati motornya begitu saja.
Gue janji, gak bakalan kayak tadi lagi. Eriska menghentikan langkahnya. Sebenarnya dia juga sudah lelah dan ingin segera pulang ke rumah, apalagi cuaca saat ini sangat panas. Kalau harus pulang dengan taksi saja, dia akan menunggu lagi. Tapi Eriska tidak ingin pulang bersama Raka. Rasa malu masih menghantui dirinya. Ya udah, kalau gitu kita jalan bersama. Eriska menoleh ke samping dan melihat Raka berjalan sambil menuntun motor sportnya yang lumayan berat itu. Kenapa lo ikut jalan? Bodoh banget sih, kan bisa naik motor. Ucap Eriska kembali menatap lurus ke depan. Iya, gue emang bodoh, Riz. Lebih bodoh lagi kalau gue naik motor tapi melihat cewek yang gue suka jalan kaki sendiri. Eriska langsung menoleh ke arah Raka. Dahinya mengernyit mendengar ucapan yang baru saja Raka katakan. Cewek yang lo suka udah di rumah. Mana tahu lo kalau dia jalan kaki. Ucap Eriska sangat kesal. Dia paham dengan gelagat Raka yang selama beberapa hari ini terlihat sangat berbeda. Apalagi Raka sudah mengatakan menyesal dan meminta maaf padanya. Tapi bagi Eriska semua itu sudah tidak ada artinya. Riz, please, lo tahu kan kalau cewek yang gue maksud itu Elo. Eriska menghentikan langkahnya. Tapi gue udah gak suka sama Elo. Raka, Anggara. Jetty gak usah gombal atau berusaha nyuri hati gue. Karena semua rasa yang dulu Elo tolak mentah-mentah udah gue hilangin. Hati gue udah gue gembok rapat-rapat. Ucap Eriska penuh dengan penekanan. Bersambung.